Ternyata bukan karena slik OJK, bank menolak pengajuan dari calon debiturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bukan karena cacatan di slik OJK jelek, bank menolak pengajuan kredit dari calon nasabahnya. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini masih mikirin takut data-datanya masuk slik OJK karena galbay pinjol, sehingga takut galbay, maksa bayar, ancur-ancuran, gali lubang, tutup lubang, mempertahankan data-datanya agar tidak masuk slik OJK karena takutnya nanti tidak bisa kredit-kredit lagi, tidak bisa kredit rumah, tidak bisa kredit kendaraan, lain-lain. Sehingga rela mempertahankan hutang pinjol dengan berbagai upaya dan akhirnya hancur-hancuran. Nah, buat teman-teman yang penasaran, sebenarnya apa sih yang menyebabkan bank menolak pengajuan kredit dari calon debitur tersebut? Silakan disimak video sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan mudah-mudahan menjadi pencerahan. Tidak usah takut lagi, walaupun saat ini Anda sudah punya hutang di pinjol, tidak usah maksa bayar jika kalian sudah tidak mampu bayar. Tidak ada masalah, data-data kalian di blacklist, tidak ada masalah masuk slik OJK karena ternyata bank menolak permohonan kredit dari calon nasabahnya bukan karena slik OJK. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini, selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang ingin gabung menjadi member channel YouTube CFMJ Tutorial, caranya gampang sekali. Pastikan kalian sudah subscribe dulu, lalu aktifkan notifikasi loncengnya. Setelah diaktifkan, kalian tinggal klik tombol gabung yang ada di sebelah nama channel. Klik tombol gabung atau join. Nah, di situ kalian bisa pilih mau gabung di level mana. Ada level 1 yaitu pejuang galbay 1, lalu pejuang galbay 2 dan pejuang galbay 3. Oke, mengenai statement ataupun pernyataan bahwa slik OJK ternyata bukan satu-satunya yang menjadi acuan kredit yang membuat bank menolak permohonan kredit nasabahnya. Nah, di sini pasti teman-teman sangat takut ketika kalian mempunyai hutang, baik itu di pinjol, baik di bank ataupun di berbagai lembaga keuangan lainnya, yang mana jika terkoneksi dengan slik OJK, kalian pasti merasa takut ketika tidak mampu bayar. Akhirnya ada yang rela maksa bayar, cari dana talangan, rela gali lubang tutup lubang, akhirnya utangnya semakin banyak, tidak selesai. Makanya teman-teman mulai sekarang tidak usah takut lagi, tidak usah panik lagi. Ketika kalian tidak mampu bayar, tidak ada masalah. Jika kalian kredit macet pun, walaupun data-data kalian masuk slik OJK, tetap kalian ada kemungkinan masih bisa kredit-kredit lagi. Ini buat teman-teman yang masih mau kredit-kredit lagi, mungkin ingin kredit rumah, ingin kredit kendaraan, ingin kredit-kredit barang-barang elektronik, sehingga kalian ketakutan ketika datanya masuk slik OJK dan akhirnya rela mempertahankan hutang sampai gali lubang tutup lubang dan akhirnya hutangnya menumpuk, tidak pernah selesai dan endingnya gagal bayar. Saat gagal bayar tetap masuk slik OJK juga. Jadi buat teman-teman yang takut slik OJK tidak ada masalah, mulai sekarang gak usah panik lagi. Karena ada statement yang menyatakan bukan gara-gara slik OJK bank menolak pengajuan kredit, tapi ini penyebabnya. Oke, akan saya bacakan. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan alasan perbankan menolak pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR bukan berdasarkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang memuat portofolio nasabah, melainkan kajian dari lembaga perbankan ihwal kesanggupan pembayaran para kreditur. Nah, jadi sampai sini juga kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa ketika ada seseorang yang ingin kredit rumah ataupun kredit-kredit yang lainnya dan data-datanya sudah masuk slik OJK, tidak usah panik lagi. Ternyata
Slik OJK itu tidak berpengaruh, dan yang berpengaruh itu adalah kesanggupan dari calon debitur tersebut. Jadi kesanggupan Anda, kalau Anda sanggup bayar, kalau misalkan Anda punya gaji yang lebih sekarang ini setelah galbay, misalkan setelah masuk Slik OJK 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalkan, lalu kalian mendapatkan penghasilan yang lebih dan mencoba mengajukan kredit-kredit, mau itu kredit rumah atau kredit kendaraan, dicoba saja dulu. Nanti pihak bank atau pihak leasing akan mempertimbangkan pengajuan kredit kalian. Apabila kalian sanggup, apabila kalian memenuhi syarat, misalkan mempunyai penghasilan yang lebih cukup, mungkin pihak bank akan menyetujui permohonan kredit kalian ya. Jadi gak usah takut dengan masuk Slik OJK. Oke, kita lanjut. Adapun keterbatasan publik memperoleh akses kredit akibat Slik disampaikan dalam rapat kerja atau Raker Dewan Komisioner OJK dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat di Komplek Parlemen Senayan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Diana Rai mengatakan perbankan tetap akan menyalurkan pembiayaan kepada kreditur KPR yang kuat melakukan pembayaran. Bahkan ia meminta publik untuk melaporkan ke Satuan Tugas atau Satgas OJK seandainya ada perbankan yang menolak memberikan kredit berdasarkan Slik. Nah, jadi gak usah panik lagi teman-teman. Kalaupun ada perbankan yang menolak permohonan kalian, misalnya kredit rumah, akibat alasan karena data kalian sudah di blacklist masuk Slik OJK, kalian bisa melaporkan ke Satgas OJK ya. Laporkan saja bahwa saya sudah mengajukan kredit tapi ternyata ditolak gara-gara Slik OJK. Nah, bisa dilaporkan seperti itu sehingga nanti akan ada tindak lanjut kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Jadi gak usah panik lagi ya. Mau masuk Slik OJK 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak masalah, dicoba saja dulu. Mau kredit rumah, kredit kendaraan atau kredit apapun, coba saja dulu ya teman-teman. Slik itu bahkan sebetulnya yang mereka yang tercatat juga, bank juga beberapa bank itu sudah kalau melihat kapasitas kemampuan membayar ada, itu walaupun pernah dicatat di Slik dia tetap diberikan. Dian menegaskan Slik bersifat netral dengan tujuan memberikan informasi antara nasabah kepada perbankan. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah indikator portofolio nasabah yang tidak hanya memuat tentang kredit macet. Jadi sifatnya itu sebetulnya tidak memblacklist, tapi untuk mencoba membantu sebetulnya ketahanan sistem kita dan untuk memperlancar sebetulnya pemberian kredit dan lain sebagainya. Dian menambahkan, Slik menjadi gaduh lantaran adanya penolakan dari perbankan yang belakangan terjadi di segmen KPR. Ia juga menyebut OJK telah melakukan langkah agar perbankan tidak menjadikan Slik sebagai dasar pemberian kredit. Pertama, OJK menekankan kepada lembaga perbankan bahwa Slik bersifat netral. Kemudian, OJK meminta laporan dari perbankan jumlah penolakan penyaluran kredit. Ia mengatakan dari jutaan nasabah di suatu perbankan hanya sedikit pengajuan kredit yang ditolak karena Slik. Oke, cukup jelas ya teman-teman bahwa Slik OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang lebih dikenal dengan blacklist ya oleh masyarakat awam, bukan sebagai acuan kredit. Jadi kalau misalkan kalian saat ini mau berencana mau kredit rumah, mau kredit mobil, mau kredit alat-alat elektronik, dicoba saja dulu. Kalau kalian ternyata mampu, kalian bisa, penghasilan kalian mungkin sudah meningkat dari sebelum-sebelumnya, kalian coba saja dulu misalkan mengajukan kredit. Nanti pihak perbankan atau pihak lembaga pembiayaan tersebut yang akan memberikan penilaian tersendiri apakah nasabahnya ini mampu membayar atau tidak. Jadi Slik OJK mulai sekarang bukan sebagai acuan kredit. Jadi kalian gak usah panik lagi. Saat ini mungkin kalian memiliki utang dipinjol atau sudah galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan tidak mampu bayar. Sudah tercatat di Slik OJK, gak usah takut. Kalian cari saja duit sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mampu, kalau kalian jadi orang yang penghasilannya besar, ketika ada mengajukan pengajuan kredit rumah atau kredit yang lain di perbankan, ada kemungkinan masih bisa disetujui walaupun data-data kalian sudah masuk Slik OJK. Ini kabar baik buat teman-teman yang saat ini masih ketakutan.
bahwa Slik OJK itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan lagi. Tidak usah kalian memaksa bayar pinjol dengan gali lubang tutup lubang karena data-data takut masuk Slik OJK. Sudah tidak mampu bayar di pinjol, gagal bayarkan adalah solusi untuk menghentikan agar kalian tidak terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Oke, semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih merasa ketakutan, sudahlah hilangkan ketakutan tersebut. Bangkit dari keterpurukan ini, cobalah kalian cari peluang rezeki yang lain, cari peluang-peluang usaha yang lain, siapa tahu nanti penghasilan kalian akan lebih banyak lagi, penghasilan kalian akan lebih meningkat lagi, dan kemudian ketika kalian mengajukan kredit lagi walaupun sudah di blacklist, masih bisa disetujui oleh perbankan tersebut. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.